Dari kemarin telah gemar tentang berita PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pihak Kutu. Menurut kabar yang beredar tentang karyawan yang melakukan PHK besar-besaran, bagaimana pendapat saudara tentang perihal berita tersebut? Yang ada di berita saat ini untuk kasus PHK Kutu kali ini merupakan bagian dari upaya Kutu untuk memperkuat operasionalnya dan menciptakan organisasi yang lebih ramping yang dapat meningkatkan efisiensi. Apakah dengan langkah memperkuat operasional dan menciptakan organisasi yang lebih ramping yang dapat meningkatkan efisiensi harus dengan memecat karyawan? Ya, karena dengan mengurangi jumlah karyawan, perusahaan dapat menghemat pengeluaran gaji dan tunjangan yang dapat dialokasikan untuk investasi di area lain yang lebih strategis. Dengan mengurangi jumlah karyawan, tim dapat bekerja dan dekat satu sama lain yang dapat meningkatkan inovasi dan produktivitas. Tetapi dengan kasus PHK ini dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan calon karyawan. Masyarakat dan calon pekerja mungkin melihat perusahaan tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menarik bakat terbaik di masa depan. Oke, baik. Apakah ada yang ditambahkan saudara Miftah? Jadi kesimpulannya menurut Miftah, dengan mengurangi jumlah karyawan, tim dapat bekerja sama satu sama lain yang dapat meningkatkan inovasi dan produktivitas. Tetapi menurut Rama, PHK ini juga merusak reputasi perusahaan baik di mata publik dan calon karyawan yang dapat mempengaruhi kemampuan serta perusahaan untuk menarik bakat terbaik di masa yang akan datang. Nah, menurut saudara Miftah, apa ada dampak yang diterima oleh karyawan yang terkena PHK tersebut? Jadi menurut saya dampak yang diterima pada para karyawan setelah di PHK dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan kehilangan mata pencaharian bagi banyak keluarga yang berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran. Dan untuk saudara Rama, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh Kutu untuk mendukung karyawan yang terkena PHK dalam mencari pekerjaan baru? Menurut saya, Kutu dapat mengambil beberapa langkah untuk mendukung karyawan yang terkena PHK dalam mencari pekerjaan baru. Yang pertama, perusahaan dapat menyediakan paket kompensasi yang memadai, termasuk pesangon dan tunjangan hari raya. Terus selanjutnya, menawarkan layanan karir seperti pelatihan resume dan teknik wawancara akan sangat membantu. Kutu juga bisa membangun jaringan alumni untuk saling mendukung dan menyediakan akses ke lowongan pekerjaan. Selain itu, pelatihan ulang dan dukungan kesehatan mental akan membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Dengan langkah-langkah ini, Kutu dapat memastikan transisi yang lebih mulus bagi karyawan yang di PHK. Meskipun Kutu dapat menyediakan paket kompensasi dan layanan karir, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Dalam situasi keuangan yang ketat, perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan karyawan yang di PHK. Dan juga pelatihan resume dan teknik wawancara dapat bermanfaat. Tidak ada jaminan bahwa karyawan yang di PHK akan segera mendapatkan pekerjaan baru. Ini bisa menciptakan harapan yang tidak realistis dan menambah stres bagi karyawan yang sudah merasa tertekan.
Selanjutnya, membangun jaringan alumni mungkin juga tidak selalu berhasil, terutama tidak banyak karyawan yang di PHK merasa kecewa atau tidak puas dengan perusahaan. Jika hubungan antara karyawan yang di PHK dan perusahaan tidak positif, jaringan alumni mungkin tidak berfungsi dengan baik sebagai sumber dukungan. Jadi menurut saudara Rama, untuk langkah-langkah yang dapat diambil oleh Goto untuk mendukung karyawan yang terkena PHK dan mencari pekerjaan baru, seperti perusahaan memakai paket kompensasi yang memadai, pesangon dan tunjangan hari raya, yang perusahaan juga menawarkan layanan karir seperti pelatihan. Tetapi saudara Miftah membantah dan berpendapat bahwa meskipun Goto dapat menyediakan paket seperti layanan karir, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Dalam situasi keuangan yang ketat, perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi syarat kebutuhan karyawan yang di PHK dan tidak ada jaminan bahwa karyawan yang di PHK akan segera mendapatkan pekerjaan baru. Oke, untuk selanjutnya, kira-kira apa dampak yang timbul bagi karyawan yang masih bekerja saat ini di PT Goto? Pastinya ada ya dampak pada karyawan yang masih bekerja di Goto. Yang pertama, kecemasan yang berkelanjutan. Karyawan yang tersisa setelah PHK seringkali mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Mereka mungkin khawatir tentang masa depan mereka, pekerjaan mereka, termasuk kemungkinan PHK yang lebih lanjut. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan. Yang kedua, mungkin perasaan tidak aman. Karyawannya mungkin merasa tidak aman dalam posisi mereka yang dapat mengganggu rasa kepercayaan diri dan kepuasan kerja. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perasaan putus asa dan kehilangan motivasi. Yang ketiga, mungkin fokus karyawan. Kecemasan yang dialami karyawan dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas sehari-hari. Pikiran tentang masa depan dan ketidakpastian dapat mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang selanjutnya, stres dan kesehatan mental. Kecemasan yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Karyawan yang merasa tertekan mungkin lebih cenderung untuk mengambil cuti, sakit, atau bahkan meninggalkan perusahaan. Selanjutnya, tantangan dan dalam rekrutmen. Reputasi karyawan yang terpengaruh oleh PHK dapat menyulitkan perusahaan untuk menarik talenta baru. Dan calon karyawan mungkin ragu untuk bergabung dengan perusahaan yang memiliki sejarah ketidakpastian atau PHK saat ini. Yang selanjutnya, ketidakpastian dan tekanan yang terus-menerus dapat menyebabkan burnout, di mana karyawan mereka merasa kelelahan fisik maupun emosional. Ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan keterlibatan. Selanjutnya, penurunan kualitas kerja. Ketidakmampuan untuk fokus dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja. Karyawan yang mungkin membuat lebih banyak kesalahan atau tidak dapat menyelesaikan proyek dengan baik, yang dapat berdampak negatif pada hasil perusahaan. Oke, dari penjelasan yang disampaikan oleh saudara Rama, apakah ada sanggahan yang ingin disampaikan saudara Miftah? Iya, ada karyawan yang masih bekerja, mungkin mereka memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Setelah PHK, karyawan yang tersisa mungkin merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kelangsungan dan kesuksesan perusahaan.
Rasa keterlibatan ini dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan berkontribusi lebih banyak. Perasaan penting karyawan, mungkin mereka lebih dihargai dan penting bagi tim yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen mereka terhadap tujuan perusahaan. Tim yang lebih kecil dan terfokus. Dengan berkurangnya jumlah karyawan, tim menjadi lebih kecil dan lebih berfokus. Hal ini dapat memudahkan komunikasi dan kolaborasi, serta memungkinkan karyawan untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka. Pengurangan distraksi. Karyawan mungkin merasa lebih sedikit distraksi dan lebih mampu berkonsentrasi dan meningkatkan efisien dan produktivitas. Dorongan untuk berprestasi. Karyawan yang tersisa mungkin merasa termotivasi untuk menjadikan bahwa mereka dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Ini dapat menciptakan budaya kompetensi yang sehat di dalam tim. Rasa pencapaian. Karyawan yang berhasil beradaptasi dan meningkatkan kinerja mereka setelah PHK mungkin merasa kepuasan yang lebih besar dalam bekerja mereka, meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap perusahaan. Lingkungan kerja yang positif. Jika manajemen berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan positif setelah PHK, karyawan yang tersisa mungkin merasa lebih bahagia dan puas dengan pekerjaan mereka yang dapat berkontribusi pada kinerja yang bisa lebih baik. Pengakuan dan reward. Karyawan yang menunjukkan kinerja baik setelah PHK mungkin mendapatkan pengakuan lebih dari manajemen, yang dapat menjadi insentif tambahan untuk meningkatkan kinerja. Tim yang lebih solid. Dengan jumlah anggota tim yang lebih sedikit, komunikasi dapat menjadi lebih efektif. Karyawan dapat lebih mudah berbagi ide, memberikan umpan balik, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Meningkatkan hubungan kerja. Karyawan yang tersisa mungkin merasa lebih dekat satu sama lain, yang dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Hubungan yang lebih baik di antara rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Untuk selanjutnya, bagaimana adaptasi perusahaan terhadap kondisi ekonomi pada PT Guntur? Untuk menghadapi tantangan ekonomi global saat ini, perubahan pasar yang cepat dalam konteks ekonomi global yang terus berubah. Perubahan seringkali dihadapkan pada tantangan seperti fluktuasi permintaan, perubahan regulasi, dan persaingan yang semakin ketat. PHK dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kondisi pasar yang baru. Kedua, pengurangan biaya. PHK dapat membantu perusahaan mengurangi biaya tetap yang sangat penting dalam situasi di mana pendapatan mungkin menurun. Dengan mengurangi jumlah karyawan, perusahaan dapat menghemat biaya dan tunjangan yang dapat digunakan untuk investasi di area yang lain lebih strategis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Dengan mengurangi jumlah karyawan, perusahaan dapat menciptakan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing. Yang keempat, inovasi dan adaptasi. PHK dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk
mengevaluasi kembali strategi dan fokus pada inovasi dengan sumber daya yang lebih terbatas. Perusahaan mungkin lebih terdorong untuk mencari cara baru untuk beroperasi dan berinovasi. Selanjutnya, restrukturisasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Menyusun ulang strategi bisnis. PHK dapat menjadi bagian dari restrukturisasi yang lebih besar, di mana perusahaan mengevaluasi kembali model bisnis dan strategi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Ini dapat mencakup pengalihan fokus ke produksi atau layanan yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, meningkatkan kinerja keuangan. Dengan mengurangi biaya operasional, perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangan dan mencapai profitabilitas yang lebih cepat. Ini penting untuk menarik investor dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Saudara Miftah, apakah ada sanggahan? Ya, satu, dampak negatif terhadap moral karyawan. Kehilangan kepercayaan PHK dapat menyebabkan karyawan yang tersisa merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan terhadap manajemen. Penurunan produktivitas, ketidakpastian dapat mengurangi motivasi dan produktivitas karyawan yang masih bekerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 2. Biaya jangka panjang. Kompensasi dan pesangon. Meskipun PHK dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka pendek, perusahaan harus membayar pesangon dan kompensasi yang dapat menjadi beban finansial. Rekrutmen dan pelatihan. Jika perusahaan perlu merekrut kembali karyawan di masa depan, biaya rekrutmen dan pelatihan dapat meningkatkan mengurangi keuntungan yang diharapkan dari pengurangan biaya saat ini. 3. Reputasi perusahaan, citra perusahaan. PHK massal dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan calon karyawan, yang dapat menyulitkan perusahaan untuk menarik talenta terbaik di masa depan. Hubungan dengan stakeholder. Tindakan PHK dapat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan investor, pelanggan, dan mitra bisnis yang mungkin melihat PHK sebagai tanda ketidakstabilan. Yang keempat, alternatif untuk PHK. Restrukturisasi dan efisien perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif seperti restrukturisasi, pengurangan jam kerja, atau program pensiun dini untuk mengurangi biaya tanpa harus melakukan PHK. Inovasi dan diversifikasi. Menginvestasikan dalam inovasi dan diversifikasi produk atau layanan dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan kondisi ekonomi tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia. Proses merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia secara resmi dilakukan pada tanggal 17 Mei 2021. Kedua perusahaan tersebut resmi bergabung menjadi satu dengan nama PT Gojek Tokopedia atau disebut dengan GoTo Tbk. Tokopedia atau GoTo Tbk sebelumnya dilakukan merger Gojek dan Tokopedia sendiri memiliki label sebagai perusahaan startup yang terbilang sukses, baik Gojek maupun Tokopedia. Merupakan perusahaan yang mendapatkan predikat unicorn atau perusahaan merger yang dilakukan antara Gojek dan Tokopedia, memungkinkan perusahaan tersebut mampu mengkonsolidasikan bisnis dan mengokohkan eksistensi
reputasi mereka. Kombinasi jenis jasa seperti ride-hailing, delivery foods and intents, serta layanan on-demand lainnya milik Gojek yang ditaburkan dengan e-commerce milik Tokopedia. Tokopedia membuat perusahaan tersebut memiliki aplikasi yang sangat komprehensif dan lengkap karena memberikan pelayanan yang sangat nyaman. Selain itu, basis penggunaan aplikasi Gojek dan Tokopedia yang masing-masing mencapai lebih dari 100 juta tentu akan membuat pangsa pasar Goto menjadi lebih luas. Manfaat dari merger sendiri ialah membuat ekspansi secara eksternal, yaitu perluasan wilayah mungkin untuk dilakukan. Ekspansi perluasan pasar menuju luar negeri sudah dilakukan. Sebelum Gojek sudah memiliki basis di luar negeri seperti Thailand, Filipina, Singapura. Namun, merger yang dilakukan Gojek dengan Tokopedia membuat perusahaan Goto menjadi lebih kompetitif melawan saingan lain seperti Shopee maupun Grab. Merger memungkinkan Goto dapat memanfaatkan untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan proses operasional perusahaan. Adanya peningkatan tersebut tentu akan membuat PT Gojek Tokopedia atau Goto Tbk semakin meningkat dari berbagai sudut. PT Gojek Tokopedia Goto Tbk mampu memberikan pelayanan yang komprehensif kepada penggunanya. Hal ini tentu akan menarik lebih banyak pengguna untuk memakai layanan yang ditawarkan pangsa pasar yang semakin luas dan membuat PT Goto menjangkau lebih banyak pasar. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan saya tersebut ialah bahwa merger memang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun untuk mempertahankan valuasi harga saham diperlukan strategi yang matang. Kesulitan dalam integritas dan banyaknya diversifikasi membuat PT Goto kesulitan untuk menjaga nilai perusahaannya. Saran yang dapat diberikan kepada PT Goto adalah dengan menyusun kembali strategi yang matang untuk menciptakan sistem pengendalian terhadap perkembangan masing-masing jasanya. Perusahaan yang mampu membayar kewajiban jangka pendeknya, maka operasional perusahaan juga dalam kondisi yang baik. Likuiditas yang dimiliki PT Goto terbukti menurun berdasarkan perhitungan dari current ratio atau weight ratio. Jadi solusi yang saya ambil, satu, evaluasi strategi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap strategi yang ada. Dengan mengidentifikasi area bisnis yang paling menguntungkan, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan upaya pada segmen yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga membantu perubahan untuk mendapatkan perubahan pasar. 2. Konsolidasi tim. Menggabungkan tim dengan fungsi serupa adalah langkah strategis untuk mengurangi biaya operasional dengan mengurangi jumlah tim yang berfungsi serupa. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ini juga dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antar tim sehingga meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. 3. Penggunaan teknologi. Investasi dalam teknologi yang dapat mengoptimalisasi proses bisnis adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan.
Teknologi juga dapat membantu dalam pengumpulan data dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Peningkatan pelatihan karyawan. Dalam situasi di mana perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan, penting untuk memastikan bahwa karyawan yang tersisa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru. Program pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan sehingga mereka lebih siap untuk berkontribusi secara maksimal dalam lingkungan yang berubah. 5. Restrukturasi organisasi. Mengatur ulang struktur organisasi membantu memastikan bahwa setiap tim memiliki peran yang jelas dan saling mendukung. Dengan struktural yang lebih efisien, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keseluruhan. 6. Paket kompensasi yang adil. Ketika perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja, penting untuk memberikan paket kompensasi yang adil. Ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa perusahaan menghargai kontribusi karyawan. Hal ini membantu menjaga reputasi perusahaan dan mengurangi dampak negatif terhadap moral karyawan yang tersisa. 7. Dukungan kesehatan. Memberikan dukungan kesehatan yang berkelanjutan bagi karyawan yang di PHK adalah langkah penting untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Dengan memperpanjang tunjangan kesehatan, perusahaan membantu meringankan beban finansial yang mungkin dihadapi oleh karyawan yang kehilangan pekerjaan. Untuk solusi selanjutnya yaitu program penempatan kerja. Menyediakan program yang membantu karyawan dalam mencari pekerjaan baru. Ini bisa meliputi kemitraan dengan perusahaan lain yang sedang merekrut, serta menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan yang relevan. Manfaat ini yaitu membantu karyawan merasa didukung dalam transisi mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru. Solusi yang kedua, mendukung atau dukungan karir, yaitu menawarkan layanan konseling karir, termasuk bantuan dalam membuat CV, persiapan wawancara, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan baru. Yaitu manfaatnya memberikan karyawan alat dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk memasuki pasar kerja yang lebih baik. Solusi yang ketiga, jaringan alumni. Membantu jaringan alumni untuk mantan karyawan agar mereka tetap terhubung dan dapat saling mendukung dalam mencari peluang baru. Manfaat ini yaitu untuk menciptakan komunitas yang dapat memberikan dukungan moral dan berbagi informasi tentang peluang kerja. Solusi yang keempat yaitu komunikasi yang transparan. Melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka tentang alasan dibalik PHK dan langkah-langkah yang diambil perusahaan ke depan. Manfaat ini yaitu untuk membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan serta mengurangi ketidakpastian dan kecemasan. Solusi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mengadakan sesi tanya jawab di mana karyawan dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang studi perusahaan. Manfaat ini yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengekspresikan
besar. Manfaat yang diberikan yaitu memberikan kesempatan jago ya dong. Manfaat yang diberikan yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka dan mendapatkan jawaban langsung dari manajemen. Solusi selanjutnya yaitu menyampaikan informasi secara berkala, yaitu memberikan pembaruan secara berkala mengenai keadaan perusahaan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi. Manfaat ini yaitu menjaga karyawan tetap terinformasi dan terlibat serta mengurangi spekulasi dan rumor. Solusi selanjutnya yaitu fokus pada layanan inti. Mengidentifikasi dan fokus pada layanan inti yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta mengurangi atau menghilangkan layanan yang tidak esensial. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan untuk area yang paling menguntungkan sehingga dapat memperkuat posisi pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi selanjutnya ialah solusi yang dilakukan untuk memperkuat bisnis agar tidak mengalami kebangkrutan pada perusahaan itu. 1. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Memperbaiki pengalaman pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Survei memberikan wawasan langsung tentang kepuasan pelanggan seperti metode survei. Bisa menggunakan platform survei seperti Google Form atau SurveyMonkey untuk menjangkau lebih banyak pengalaman dengan mudah. Selanjutnya, menganalisis data. Mengkategorikan umpan balik berdasarkan aspek layanan seperti kualitas dan interaksi dengan staf untuk menemukan pola. Terus tindakan perbaikan berdasarkan hasil yang dilakukan perubahan yang terukur seperti meningkatkan pelatihan staf atau memperbaiki sistem pengiriman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, diversifikasi produk. Diversifikasi produk membantu perusahaan untuk tidak bergantung pada satu sumber pendapatan dan dapat mengurangi risiko, seperti meriset pasar, fokus pada analisis tren industri dan kebutuhan pelanggan, gunakan data dari survei dan fokus grup untuk memahami keinginan pelanggan. Bisa juga dengan menginovasikan produk, rancangan produk baru yang memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, jika pelanggan menginginkan layanan yang lebih praktis, pertimbangan untuk menambahkan fitur yang memudahkan akses. Yang selanjutnya, strategi pemasaran. Mengembangkan rencana pemasaran untuk produk baru, termasuk promosi di media sosial dan kampanye iklan yang menargetkan audiens baru. Selanjutnya, analisis kompetitor. Memahami kompetitor membantu Goto untuk menemukan celah di pasar dan menyesuaikan strategi untuk meningkatkan daya saing. Seperti mengidentifikasi kompetitor, membuat daftar kompetitor langsung dan tidak langsung, lalu mempelajari produk dan layanan mereka. Seperti SWOT analisis. SWOT analisis ini dilakukan untuk setiap kompetitor untuk mengidentifikasi kekuatan yang dapat dijadikan pembelajaran dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan, dan mengadaptasi strategi. Gunakan informasi untuk menyesuaikan strategi pemasaran, seperti mengubah penetapan harga, meningkatkan fitur produk yang lebih menarik dibandingkan kompetitor. Solusi selanjutnya ialah kesejahteraan karyawan dan program kesehatan mental. Penjelasannya yaitu seperti kesehatan mental karyawan sangat penting untuk produktivitas dan kebahagiaan di tempat kerja, terutama selama masa transisi. Seperti layanan konseling, menawarkan akses ke layanan konseling yang dapat diakses secara langsung, baik secara online
maupun secara tatap muka. Melakukan workshop ya, seperti kesehatan mental, tentang kesehatan mental. Diselenggarakan workshop untuk membahas cara mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental, mengajarkan teknik pernafasan, mediasi, dan relaksasi. Selanjutnya adalah kampanye kesadaran, meluncurkan kampanye internal untuk mengedukasi karyawan tentang pentingnya kesehatan mental, termasuk penyediaan sumber daya dan rehabilitasi tentang pengaksesan dukungan. Selanjutnya, kegiatan team building. Kegiatan team building ini dapat membantu memperkuat hubungan antar karyawan, meningkatkan kerjasama, dan membangun lingkungan kerja yang positif.